Saya minta maaf kalau sementara khotbah ada sedikit terganggu dengan batuk. Tapi saudara jangan terpengaruh. 3 minggu ini saya benar-benar, seminggu lebih saya demam, sakit, terbaring, dan terakhir masih berlanjut batuk. Tapi saya sudah cek ke dokter, cek berobat. Saya hanya kena virus biasa, bukan Omikron katanya. Tapi kalaupun virus Omikron atau apapun, itu sama saja saudara ya, karena sekarang kan sudah biasa ya. Benar kata dokter bahwa virus ini pada suatu saat juga akan menjadi virus biasa ya, tetapi tetap kita jaga kondisi dan jaga kesehatan, karena kondisi cuaca sekarang memang lagi sedang berubah-ubah. Jadi kita perlu kondisi fit ya, badan yang sehat. Tapi yang paling penting bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang paling utama, rohani kita itu sehat. Amin saudara. Rohani kita itu mesti kuat, karena hari-hari ini kita akan banyak diperhadapkan dengan masalah, tantangan, persoalan hidup. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu pasti saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara pasti merindukan itu. Saya tercengang ketika mendengar dan melihat di salah satu angkutan kota, ya, di salah satu pintu itu tertulis, lihat itu ada di daerah NTT, ini angkot ini. Di situ ditulis saudara, rahasia berbahagia dan umur panjang yaitu tuli. Jadi rahasia berbahagia dan umur panjang yaitu tuli. Apa maksudnya? Mungkin saya pikir maksudnya ya udah, orang mau ngomong apapun ya kita nggak usah pedulikan, biarkan aja ngomong-ngomong atau apa saja yang terjadi, udah nggak usah didengarkan. Saya pikir begitu saudara ya. Tapi di pintu sebelah baru diteruskan lagi sebenarnya ini ya. Kenapa mesti tuli? Supaya umur panjang, berbahagia dan umur panjang. Supaya waktu Tuhan panggil, kita tidak dengar katanya. Jadi Tuhan sudah panggil-panggil, ayo kembali ke rumah Bapa, tidak dengar-dengar. Karena apa? Tuli. Saudara, ini orang-orang ini sembarangan aja buat statement-statement seperti itu. Nggak benar itu saudara. Nah, pagi hari ini saudara ada di sini, jangan jadi tuli ya. Karena firman Allah berkata apa? Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi yang berbahagia, yang diberkati Tuhan adalah telinganya yang terbuka, telinganya yang mendengar, pikirannya yang konsentrasi, dan terlebih hatinya yang terbuka dengan firman Tuhan. Merekalah yang akan diberkati Tuhan. Amin. Merekalah yang akan berbahagia, merekalah yang umur panjang. Tak ada yang bilang amin. Amin. Kalau saudara responi firman Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Jangan bilang amin untuk saya saudara ya. Jangan bilang haleluya untuk saya. Saudara bilang amin haleluya itu karena saudara mengerti dan paham firman Tuhan, dan saudara rindu diberkati Tuhan. Amin. Mari saya mau dengar katakan amin yang keras. Amin. 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 Lihat tema di depan kita ini. Jadilah teladan. Saudara, saya ingin sampaikan ini, dan ini yang beberapa kali saya sampaikan kepada jemaat di Singkawang, bahwa jemaat sekarang itu jangan berfokus kepada mujizat, jangan berfokus kepada berkat. Saya tahu dan Tuhan lebih tahu kita memang banyak masalah, banyak pergumulan hari-hari ini, tetapi dengar, jangan berfokus kepada mujizat, jangan berfokus kepada berkat. Saudara ingat satu ketika Yesus sedang melayani, dia beberapa kali melakukan demonstrasi kuasa Allah.
yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, saudara, yang buta melihat, yang timpang berjalan, yang tuli mendengar, yang mati bangkit. Sampai satu ketika akhirnya Yesus melakukan satu mujizat, saudara, di mana 5.000 laki-laki makan hanya dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan saudara tahu apa yang terjadi setelah, apa yang terjadi dengan pengikut-pengikut Yesus setelah mujizat ini terjadi? Mereka berbondong-bondong ikut Yesus. Kemana Yesus pergi mereka ikut, saudara. Yesus naik perahu menyeberang danau, mereka ikut menyeberang. Bahkan yang tidak punya kapal, tidak punya perahu, mereka keliling, saudara, danau itu jalan kaki mau cari Yesus. Karena apa? Karena mujizat yang Yesus lakukan. Ada satu kesempatan, orang-orang yang berfokus kepada mujizat ini, mereka bertemu kemudian dengan Yesus yang ada di seberang. Dan ketika itu Yesus tidak melakukan mujizat, bahkan Yesus menegur mereka. Apa yang terjadi? Banyak dari mereka mengundurkan diri karena kecewa. Ingat, gereja jemaat yang terlalu berfokus dengan mujizat, yang terlalu berfokus dengan berkat, ketika engkau tidak mendapatkan itu, satu saat engkau akan kecewa dan undur dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara pagi hari ini, hari-hari ini lebih baik kita lebih berfokus. Tapi bukan berarti mujizat itu tidak perlu, itu penting, saudara. Bukan berarti berkat itu tidak penting, itu penting, tetapi bukan itu yang terpenting, saudara. Tetapi saya ingin berkata kepada jemaat Tuhan di GPD Gajah Mada ini, mari kita berfokus kepada hidup kita yang diubahkan Tuhan, pribadi kita yang diubahkan Tuhan, kelakuan kita yang diubahkan Tuhan, karakter kita yang diubahkan Tuhan melalui kebenaran firman Allah ini. Karena saya percaya ketika hidupmu diubahkan Tuhan, rohanimu diubahkan Tuhan, maka yang lain itu akan ditambahkan kepada kita, maka yang lain itu akan dilimpahkan bahkan dalam hidup kita. Satu poin, satu tema firman Allah yang saya ingin sampaikan kepada saudara pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Haleluya. Tema firman Allah, jadilah teladan. Mari sama-sama katakan apa? Jadilah teladan. Oke, saudara yang bisa lihat ke depan, boleh lihat, yang bisa baca di Alkitab saudara, bisa baca di nah, ini kayaknya cukup besar juga ya. Demikian firman Allah, karena cuma satu ayat, kita baca sama-sama. 2, 3. Jangan menganggap haleluya, Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Dengar baik-baik. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Timotius, seorang anak muda yang pada waktu itu saya turunkan dulu giginya ya. Saya sudah mau langsung gigi 3 tadi, ini turun gigi 1 dulu supaya jangan kena di batuk gitu. Timotius, saudara, dia seorang anak muda yang takut Tuhan. Nah, dia masih muda, tapi Paulus suruh dia, kamu pergi ke Efesus, ya. Nah, karena kamu masih muda, ya, kamu pergi ke sana. Dia jadi pastor, jadi pendeta, mewakili Paulus di sana, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sana Timotius akan berhadapan dengan orang-orang
sekali lagi. Pertama, Timotius akan berhadapan dengan orang-orang, ya, pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Yang kedua, jadi orang-orang yang pintar tetapi mereka mengajarkan kesesatan, kepalsuan. Semua hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah mereka ajarkan. Mereka menentang Yesus, menghujat Yesus dan lain sebagainya. Nah, Timotius disuruh ke sana berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kemudian saudara, di sana Timotius juga akan berhadapan dengan orang-orang yang sok pintar, ya, sok hebat, sok jago. Ya. Saudara kalau mengerti itu sok pintar itu maksudnya apa ya? Masih penting saudara pintar benar-benar atau bodoh benar-benar? Masih enak kita hadapi orang yang seperti ini daripada kita berhadapan dengan orang-orang yang sok pintar. Nggak pintar tapi pura-pura pintar. Timotius disuruh dan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Di sana juga Timotius akan berhadapan dengan orang-orang, ya, dikatakan di sana orang-orang yang merasa mereka itu lebih pintar, lebih hebat, lebih jago dari itu. Padahal sebenarnya tidak jago, padahal sebenarnya tidak pintar, saudara. Saudara, orang kalau sok pintar itu sebenarnya orang itu egois. Orang sebenarnya kalau sok pintar itu orang itu sombong, ya, sok pintar itu orang itu sombong. Ya, kita amankan dulu ini. Ya, orang sok pintar itu sombong. Di sini ada orang yang sok pintar. Di jemaat GPDI Gajah Mada ada orang yang sok pintar. Saya berharap saudara tidak tersinggung khotbah siang hari ini, pagi hari ini. Tapi kalaupun saudara tersinggung tidak apa-apa, karena sebentar malam mungkin saya pulang ya selesai, tinggal urusan di sini kan. Di sini ada orang yang sok pintar, yang sombong. Efesus banyak, benar, saudara. Orang yang sombong itu sebenarnya tujuannya ada dua. Orang yang sombong itu sebenarnya tujuannya ada dua. Pertama, dia mau menunjukkan bahwa dia lebih hebat, dia lebih jago dari siapapun. Pertama, dia mau tunjukkan bahwa dia lebih pintar dari siapapun, apalagi masih muda. Yang kedua, tujuannya apa? Orang yang sombong itu sebenarnya yang kedua tujuannya apa? Dia mau menjatuhkan orang lain. Dia menganggap dia paling benar, sementara orang lain itu paling bodoh. Dia menganggap dia paling hebat, orang lain tidak hebat. Dia menganggap paling pintar, orang lain tidak pintar. Itu orang sombong. Ingat, orang sombong itu saudara, satu saat juga akan apa? Jatuh. Orang tinggi hati satu saat akan direndahkan. Di kampung kami ada jago orang, ada bapak dia jago bawa motor, padahal baru belajar, sudah tua baru tahu motor, sudah umur 50-an baru tahu motor. Dia kalau bawa motor suka gas-gas, nggak usah saya sebut namanya karena ada sepupu saya Om Yopi di sini, dia tahu, dia kenal orang itu. Satu saat dia mau ke kebun, sudah mau keluar kampung, dia ada satu bapak situ, dia bilang, ayo naik aja. Oh enggak mau, takut saya jatuh kita nanti. Nah kamu naik ya, baru gas, baru saya cara bawa motor saja. Kamu sudah tahu saya hebat, kayak mau jamping-jamping gitu. Oh enggak, saya takut nanti kita jatuh. Emang kamu mau kemana, kata yang sombong ini? Saya
Saya jawablah yang lagi jalan kaki itu, bapak yang jalan kaki, saya mau ke kebun. Kenapa mau ke kebun? Mau petik kangkung. Di kampung saya itu sudah di Rerer itu ada satu daerah, di situ ada satu tempat kawan, itu memang airnya banyak. Nah biasa saudara ada kolam-kolam yang ada kangkung-kangkung di situ kan. Nah, kangkung di Manado saudara batangnya besar-besar. Ya. Kalau di Tomohon orang bilang itu kangkung di Tomohon itu tikus bisa bolak-balik di batang karena saking besar. Ternyata nggak ada seperti itu, yang ada yang hoax itu saudara ya. Cuma emang besar-besar kangkung batangnya di sana ya. Akhirnya karena didesak terus naiklah dia, ya hati-hati ya. Belum jalan aja baru mau jalan, saking kaget-kaget ya karena apa? Motornya kan trail kopeng. Sambil di jalan dia bilang, kamu nggak tahu ya, saya itu kalau bawa motor itu sampai menjadi. Saking asik-asiknya dia bawa sombong sambil dia memamerkan kehebatan dia dengan motor baru. Tanpa dia sadar saudara, ada batu di depan dia. Pas dia gas, akhirnya lompat itu motor. Dan akhirnya motornya kemana? Motornya masuk ke kolam air. Akhirnya marah itu yang dia bonceng itu. Saya sudah bilang, kita sudah bilang, anak masih baru belajar, kamu baru belajar, kamu ajak saya naik motor ini. Ambil gas-gas, jumping-jumping lagi. Nih apa yang jadi? Motornya dengan orang ini terjun masuk di kolam. Oh, tenang. Saya antar kamu langsung ke tempatnya katanya. Maksudnya dia tujuannya mau antar langsung ke tempat. Silakan petik kangkungnya katanya. Orang sombong itu sudah ya. Selalu tidak kehabisan akal. Tujuannya sebenarnya apa? Mau menunjukkan dia hebat, dia lebih jago dari orang lain. Padahal apa saudara, ujungnya masuk parit ya. Sok pintar padahal nggak pintar. Timotius disuruh ke tempat itu berhadapan dengan orang-orang ini. Di sana juga di Efesus ini saudara, Timotius akan berhadapan dengan orang-orang yang suka membuli. Jangan saudara pikir baru sekarang ada orang-orang yang suka bully, orang-orang yang suka fitnah, orang-orang yang suka mengolok-olok. Dari dulu sama Timotius dan Paulus sudah ada itu. Nah Tuhan, Paulus saudara suruh Timotius pergi ke sana. Dan Paulus punya tujuan apa? Dia bilang sama Timotius, kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu, nggak usah kamu layani mereka. Kalau kamu ketemu orang-orang seperti itu, nggak usah berdebat, nggak usah melawan mereka. Paulus bilang apa? Cukup kamu jadi teladan saja. Amin. Cukup kamu tunjukkan teladan saja. Itulah firman Allah berkata, jadilah teladan. Jangan seorang pun engkau menganggap engkau rendah karena engkau muda. Paulus tahu apa yang akan dialami oleh Timotius di sana. Tapi Paulus bilang, cukup kamu jadi teladan saja. Tunjukkan contoh. Lanjut satu gambarnya. Kata teladan di sini sudah. Nih, sebelumnya yang satu. Nah ini, kata teladan dalam bahasa asli atau Yunani itu dia pakai kata tupos. Ya. Nah tupos ini artinya model. Tupos ini artinya contoh, pola atau juga gambar. Jadi maksudnya begini saudara. Paulus bilang sama Timotius, kamu kalau ke sana nggak usah banyak berargumentasi, nggak usah banyak berdebat, nggak usah lawan mereka. Kamu cukup jadi contoh saja sama mereka dengan cara hidup. Cukup kamu jadi teladan, jadi model saja, jadi percontohan. Cukup kamu jadi apa? Pola, jadi gambar saja. Firman Allah berkata bahwa kita ini di dunia ini saudara, kita ini menampilkan gambar Kristus. Jadi kalau orang, biarlah Tuhan berkehendak supaya orang lain melihat Kristus itu ada di dalam diri kita. Amin saudara. Orang lain melihat diri kita, Kristus Yesus itu ada di dalam kita. Percontohan dari Kristus
Sekarang orang banyak berdebat, sekarang orang banyak berargumentasi, banyak ini saudara. Tapi yang paling utama dalam hidup kekristenan ini, jadilah teladan, jadilah contoh, jadilah pola atau gambar hidup itu. Betul ya, itu Bro Sandi itu memang betul anak Tuhan ya. Ini baru anak Tuhan. Kenapa? Karena karakter dia baru. Wah, itu Bapak Edwin itu memang betul-betul inilah teladan Kristus. Itu satu kebanggaan kalau orang melihat justru di dalam diri kita itu yang ada itu adalah teladan. Katakan apa? Teladan. Katakan apa? Contoh. Katakan apa? Gambar. Olah, saudara. Jadi Paulus bilang, Timotius, kamu di sana jadi teladan aja. Itu yang paling utama. Nah, ada 5 poin yang kita akan lihat di sini, saudara. Teladan yang disampaikan oleh Paulus di sini, ya. Teladan yang disampaikan oleh Paulus menghadapi orang-orang yang seperti ini, saudara, ya. Hendaklah menjadi teladan. Yang pertama, oke, lanjut gambarnya. Jadi firman Allah pagi hari ini firman pengajaran. Sebenarnya ini semi-seminar, ya. Cuma saya singkatkan dalam bentuk khotbah saja. Yang pertama, saudara, teladan dalam hal perkataan. Jadilah teladan dalam hal apa? Perkataan. Saya baca lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Satu, apa? Dalam perkataanmu. Dengan baik-baik jemaat yang dikasih Tuhan. Kata-kata kita itu mesti dipikirkan baik-baik. Kalimat yang keluar dari mulut kita itu mesti dijaga benar-benar. Jangan sembarang omong. Kalau engkau mau menjadi teladan, jaga itu kata-kata, jaga itu mulut, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita. Perhatikan di depan sini, saudara. Satu mulut, 2 mata, 2 telinga. Sekali lagi, Tuhan ciptakan luar biasa kita. Dan bukan kebetulan. Satu mulut, 2 mata, 2 telinga. Maksudnya apa? Kitab Yakobus juga mengatakan hal yang demikian. Kita mesti lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat daripada apa? Berkata-kata. Sebelum keluar kata, sebelum keluar kalimat, kita mesti simak baik-baik dulu. Kita mesti perhatikan baik-baik dulu situasi, kondisi, keadaan. Kita mesti dengar dulu informasi yang jelas, baru kemudian kita keluar kata-kata kita, saudara. Keluar kata, keluar kalimat di mulut kita. Itu korbannya firman Allah berkata, lebih baik apa? Banyak mendengar dari berkata-kata. Tapi heran sekarang banyak orang, saudara, apa? Telinganya tidak ada, matanya tidak ada, mulutnya ada 10. Atau sebaliknya, mulutnya 2, hidung apa? Telinganya cuma 1, matanya cuma 1, mulutnya ada 2. Di GPDI Gajah Mada ada begitu. Di GPDI sebelah kanan saya dulu ini, ya, ada yang seperti itu. Ya, tersenyum saja.
Yang sebelah kiri saya ada seperti itu, saudara. Nggak kelihatan ada masker, semua rata-rata pakai masker ya. Banyak yang apa, saudara? Banyak berkata-kata, tapi sedikit mendengar, sedikit memperhatikan. Firman Tuhan sudah bilang, sudah jelaskan, dari penciptaan tubuh kita saja sudah jelas. Kenapa cuma satu itu mulut? Saya bisa bayangkan kalau mulut itu ada di telinga, kemudian telinganya ada di sini. Saudara bayangkan aja misalnya Dewi, ya, mulutnya di sini dua, matanya di sini. Hati-hati, jadilah teladan dalam apa? Perkataan kita, ya, perkataan kita. Satu, hati-hati dengan mulut yang menipu, hati-hati dengan mulut yang bohong, hati-hati dengan dusta. Saya mau tanya kepada kita, nipu itu bagus ya? Ya. Bohong itu bagus ya? Dusta itu bagus ya? Pasti semua sepakat tidak bagus. Tetapi herannya, saudara, hari-hari ini masih banyak anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, yang masih suka berdusta, yang masih suka berbohong. Ada yang bilang begini, ya, berbohong demi kebaikan, katanya tidak apa-apa. Saya coba cari-cari di Alkitab, ada ndak dibenarkan oleh firman Tuhan berbohong demi kebaikan? Memang ada pengalaman, ya, Daud dan beberapa nabi yang berbohong demi kebaikan, tapi bukan berarti itu dikehendaki oleh Tuhan. Tidak. Bohong namanya bohong, tetap bohong. Mau dimanipulasi bagaimanapun, saudara, namanya bohong tetap bohong. Pak Gembala di Singkawang sih tidak bohong, tapi kami biasa cuma pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Pak, kenapa tidak datang ibadah minggu lalu? Sebenarnya Pak Gembala, saya mau pergi, tapi, nah ini kalau sudah ada tapi ini, tapi itulah hujan. Saudara, terus terang aja malas. Bro, kenapa tidak melayani musik kemarin minggu lalu? Kenapa tidak pelayanan minggu lalu? Sebenarnya tapi udah, kalau sudah tapi ya udahlah, nggak usah. Mau dikemas bagaimanapun, saudara, namanya bohong tetap bohong. Yang setuju anggukan kepala saja. Seorang bapak, dia lurah di kampung. Kalau di Manado bilang kuntua, ya, lurah. Kalau lurah di Manado itu, saudara, ya, cukup terpandang. Ya. Nah, dia kan suka diundang-undang kemana-mana. Dia punya anak, masih umur kira-kira 1,5 sampai 2 tahun. Ya. Nah, saudara, anaknya ini suka datang karena dia dekat dengan bapaknya. Jadi dia suka datang ke bapaknya. Dia selalu bilang, kalau dia mau kencing, dia selalu bilang, Pak, saya mau kencing, Pak, saya mau kencing. Nah, ini bapaknya pikir, aduh, bagaimana kalau di depan banyak orang, ini saya suruh-suruh begini dan dengar begini, tidak enak. Akhirnya dia ajarkan anaknya yang 1,5 tahun, 2 tahun ini, dia bilang, Dek, kalau Dedek mau kencing, jangan bilang kencing ya, bilang menyanyi.
agak enak didengarkan. Kalau mau kencing, jangan bilang kencing ya, bilang mau menyanyi. Ternyata saudara, adiknya ini ditangkap benar sama anaknya ini. Papa, Dedek mau menyanyi. Udah bapaknya langsung, dia, Papa jangan, udah kencing. Sekali dua kali, Papa, malam pun Dedek mau menyanyi. Sudah, dia antar kencing. Sampai satu ketika bapaknya ada undangan tugas keluar kota, bersama istri harus ikut. Akhirnya anaknya ini sudah mesti dititip sama omnya, Tengah malam anak ini bilang, Om, Dedek mau menyanyi. Ini om ini bilang, tengah malam gini menyanyi, ini ribut, nanti mengganggu rumah tangga. Anak bisa besok aja nyanyinya ya, besok aja, ini sudah malam, tidur aja. Tetapi namanya orang mau menyanyi, saudara, mau kencing, saudara, dia kan, om tolong om, Dedek mau menyanyi. Ada usaha ini, nanti terbangun nih orang-orang di sini, nanti udah besok aja, nanti terganggu yang lain. Karena dia sudah tidak tahan, dia bilang, Om, Dedek mau menyanyi. Akhirnya omnya sudah tidak bisa ini, akhirnya dia bisik sama ponakannya ini. Dek, nanti kalau menyanyi pelan-pelan aja di telinga om ya. Supaya apa? Tidak terganggu. Akhirnya om tutup mata, dedeknya berdiri. Dia nyanyi pelan-pelan di telinga omnya. Kaget omnya yang nguap. Nah saya tanya, yang salah bapaknya atau omnya? Yang salah siapa? Coba surat jawab. Yang salah bapaknya atau omnya? Ya. Jangan ajarkan bohong sama anak. Jangan ajarkan tipu anak-anak, apalagi masih kecil, saudara. Mau kemas bagaimanapun, mau cara bagaimanapun, bohong ya bohong, dusta ya dusta. Mau jalan ya jalan, mau kerja ya kerja, mau nyanyi ya nyanyi, mau kencing ya kencing, saudara. Jangan ajarkan yang tidak benar sama orang lain, apalagi anak kita. Jaga itu mulut, amin saudara. Ya. Perkataan kita ini mesti dipertanggungjawabkan. Yang kedua apalagi saudara? Memaki. Nah ini, ada di sini yang suka memaki. Ya, coba suami istri, ada yang suaminya masih suka memaki, istrinya ada yang masih suka memaki. Saudara, di rumah itu tidak ada hewan, tapi suaminya itu kalau marah, waduh, itu orang di kebun apa ya? Bukan orang, itu yang di kebun binatang dia sebut semua. Ini kamu, ini kamu. Kalau di sini kan ada jenis-jenis makian ya. Kalau di Manado lain lagi. Kalau di sini ada jenis-jenis makian. B inilah katanya, Bu inilah katanya. Jemaat Tuhan, anak Tuhan, kita mesti jadi teladan. Firman Tuhan bilang jangan memaki. Kalau marah sama istri saudara, waduh, udah banting pintu masih keluar kata-kata makian. Jangan bikin istri juga saudara. Di kampung saya saudara, tetangga saya saksikan aja karena apa? Udah meninggal dua-dua ini om tante ini. Dari mulai mereka bertengkar saudara, ya, dari mulai mereka bertengkar, ya, itu suaminya kalau dia marah, dia ambil parang, ya, dia mulai hantam itu tiang-tiang pintu-pintu di rumah itu sudah dengan parang. Dia tidak tampil, tapi dia, makanya tidak heran rumah dia itu yang dari kayu itu sudah bekas parang-parang itu, pintu, tiang dan segala macam. Kita sudah tahu, sudah biasa tetangga seperti itu yang coba-coba dekat-dekat dia kalau dia lagi marah. Tetapi istrinya itu, dia kalau marah tidak ambil parang. Tapi saudara, dari sejak
mulai bertengkar, hampir selesai bertengkar, itu semua hewan bisa dia sebut semua. Tapi puji Tuhan, saya dengar mereka ada dekat dengan Tuhan sebelum dipanggil Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jaga itu apa? Mulut. Sumpah serapah, saudara, itu kan sampah-sampah yang sebenarnya tidak perlu, jangan kita ungkapkan. Ada lagi, saudara, apa? Mengolok-olok. Ada sini yang suka olok-olok orang, ngolok-ngolok orang. Mengolok itu maksudnya apa? Merendahkan orang lain, kan? Ada kasihan orang dari timur sana datang, ini ada bro pacel. Jangan karena bro pacel lantas kulitnya seperti itu, saudara panggil dia black, black. Itu membuli juga itu ya, bully itu ya, mengolok itu, tidak boleh. Ada satu pendeta ditegur sama MD. Kenapa? Dia khotbah, saudara, tanpa dia sadar, memang dalam keadaan emosi. Dia khotbah tentang penciptaan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan dari tanah. Kita diciptakan dari tanah. Saudara lihat, dari Asia Tenggara, itu berarti kalau lihat dari warna kulit, berarti saudara diciptakan dari tanah kuning langsat, ya. Saudara lihat Amerika, kulitnya merah, itu berarti dari tanah. Lihat, jadi Tuhan ciptakan orang Amerika dari tanah. Lihat, dia mulai menganalisa itu firman Tuhan dengan seperti ini. Saudara lihat orang Eropa, mereka kulit putih karena mereka diciptakan dari tanah batu putih, katanya. Saudara lihat orang-orang yang di Asia Timur, mereka kulitnya kuning, berarti tangan mereka diciptakan dari tanah kuning. Semangat dia berkhotbah, sudah tahu-tahu ada satu orang berdiri, ada orang Afrika rupanya di situ. Dia mulai tersinggung, ini pendeta ini khotbah apa atau apa? Tidak ada yang dijelaskan seperti itu di firman Tuhan. Dia begini, Pak Pendeta, saya tidak setuju Pak Pendeta khotbah begitu. Nah, pendeta langsung tersinggung, kok saya lagi khotbah ada yang komplain dari bawah. Dia bilang, kamu diam, kamu itu dari tanah hitam, tanah arang, ya. Dia ditegur sama MD gara-gara dia bilang dari tanah arang, katanya, karena dari kulitnya hitam gelap, kan. Enggak boleh mengolok-olok, enggak boleh menghina orang lain, jaga mulut kita. Cuma baku sedu kok. Nah, ini baku sedu ini hati-hati, bergurau ini hati-hati. Kadang-kadang kita bisa menipu, tapi dengan alasan bergurau. Tapi ternyata saudara, namanya apa saudara? Namanya bohong, kata bohong. Cuma bergurau kok. Cuma baku sedu kok. Saudara, Tuhan bilang hari-hari ini, kita tidak dilarang bergurau, tapi berguraulah yang wajar-wajar. Karena saya suka bergurau juga, saudara. Tapi berguraulah yang wajar-wajar, dengan tetap menjaga mulut kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apalagi memfitnah, saudara. Waduh, memfitnah itu sangat kejam. Benar, sangat kejam. Kalau saudara mendapatkan informasi dari orang lain tentang saudara, jangan cepat percaya. Lebih baik saudara konfirmasi langsung kepada orang yang bersangkutan. Benar nggak seperti itu? Kenapa? Karena sekarang saudara, orang mau mengeluarkan kata kurang satu huruf saja bisa berbeda arti. Orang mau menyampaikan apa yang disampaikan orang lain
saudara, ketambahan satu kata itu bisa berarti lain, saudara. Itu sebabnya kita, Paulus bilang, jadilah teladan dalam perkataanmu. Kita mesti jaga betul-betul mulut kita hari-hari ini. Ini baru satu, sudah mau setengah jam, saudara, ya. Dua, saudara lihat yang kedua. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Nah ini, ya. Ini Paulus mengajarkan firman Tuhan ini sebenarnya. Ini bertingkat. Jadi baru kelas 1 itu jadi teladan dalam perkataanmu. Kedua apa? Tingkah laku, perbuatan. Terjemahan lain dia bilang cara hidupmu, perbuatanmu, tingkah lakumu. Kita mesti jadi teladan. Satu ketika ada murid sekolah Alkitab, dia tanya, Om, karena saya ngajar homiletik ilmu berkhotbah di sekolah Alkitab, Om, bagaimana sih itu khotbah yang bagus? Bagaimana sih itu khotbah yang benar? Bagus, menarik. Bagaimana sih cara berkhotbah yang hebat? Saya bilang, cara berkhotbah yang benar itu, cara berkhotbah yang bagus itu, yaitu berkhotbah apa yang keluar dari mulut itu sesuai dengan perbuatan. Amin. Berkhotbah yang benar itu adalah apa? Apa yang keluar dari mulut sesuai dengan tingkah laku kita, sesuai dengan perbuatan kita. Sia-sia saya khotbah kalau kemudian akhirnya yang saya katakan itu tidak sesuai dengan perbuatan saya, tidak sesuai dengan tingkah laku saya. Itu itu, saudara. Makanya kami yang khotbah di depan ini bukan gampang, saudara. Kami harus pertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan dengan sikap dan tingkah laku kami. Demikian dengan jemaat Tuhan, anak Tuhan. Paulus bilang, jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dalam sikap hidupmu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan gampang itu, saudara, ya. Cara kita berkata-kata, ya, tindakan kita. Ada enggak misalnya kita bangun pagi, gimana? Ini tanya dulu sama ibu-ibu ini. Ada enggak pagi-pagi saudara buatin kopi sama suami? Kemudian ada enggak suami bilang terima kasih? Coba ibu-ibu, ada enggak? Ya. Makasih Maya sudah buatin kopi. Itu kalau kami orang Batak enggak ada seperti itu. Buat-buatlah. Itu kata yang di Singkawang. Saudara, tindakan kita itu udah baik-baik istri buatin kopi sama kita, terima kasih aja enggak? Udah dimasakin masakannya enak, terima kasih aja enggak? Tunjukkan dari hal yang terdekat dengan kita, tingkah perbuatan kita yang disertai dengan kata-kata kita. Jangan sampai suami pagi-pagi bangun sudah bilang I love you, mau tidur I love you, siang juga I love you, tapi istri minta tolong tidak mau ditolong. Itu tidak sesuai. Itu I love you dengan apa? Perbuatan. Harus disertai dengan perbuatan, saudara, tindakan kita. Orang tua terhadap anak-anak kita mau tunjukkan teladan, tunjukkan tingkah laku kita. Jangan cuma banyak omong, saudara. Orang tua tidak melakukan. Kadang kan orang tua cuma pikir suka perintah-perintah aja, suka perintah-perintah aja, tapi tidak mau melakukan. Tapi di sini orang tua baik-baik semua, menjadi teladan dalam perbuatan. Amin, saudara. Nah, dalam sikap kita, dalam
suami istri pun saudara. Saya cepat aja saudara. Yang ketiga, jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Nah ini level ketiga, level selanjutnya. Jadi teladan dalam kasih. Saudara, ya, perkataan kita, perbuatan kita itu nanti akan diuji dengan kasih. Kalau bicara kasih itu sesuatu yang lahir dari apa? Dari dalam sini, dari hati. Kadang kita masuk gereja misalnya kan, salam, salam sama penerima tamu, atau salam sama jemaat, salam, salam ya. Perbuatan, suaranya mantap sekali, salam, apa kabar? Disertai dengan salam lagi. Tapi sekali lagi, muka saudara, dia lagi tidak suka sama orang itu. Padahal waktu masuk, salam, senyum saudara. Tapi sekarang, berarti perkataan perbuatanmu itu tidak diikuti dengan apa? Kasih. Itu akan diuji, itu perkataan perbuatanmu itu dengan kasih saudara. Harus sinkron saudara. Apa yang kau katakan, apa yang kau lakukan, dan apa yang dari dalam hati. Bukankah banyak kali kita saudara hanya bermulut manis, tetapi di hati itu kasih itu tidak sesungguhnya seperti itu. Pura-pura bantu tapi punya tujuan yang tidak baik. Pura-pura tolong tapi punya tujuan yang tidak baik. Harus dari dasar hati. Lakukan sesuatu itu dari hati kita. Amin saudara. Ini dari hati loh, kasih cinta. Suami istri bawa motor, suaminya yang bawa, tabrak anjing, pak, pentang. Waktu jatuh apa saudara? Suami cepat berdiri, dia angkat itu motor, istrinya sudah menangis kesakitan di dia. Istrinya komplain, pak, kenapa sih kok motor yang papa angkat bukan mama yang sudah sakit? Sabar mah. Mama kan sudah lunas, motor belum lunas, 19 kali ini satu tahun. Ini di mana ini kasih suami sama istri? Ada tiap pagi istri buatin kopi, masak, makannya enak. Sekarang jatuh dibiarin. Dulu pacaran saudara, pacar terantuk batu. Kalau bisa, saya yang terantuk, jangan kamu sayang. Sambil lihat melotot ke batu suami. Sekali sudah menikah, apalagi sudah punya anak, terantuk batu. Mama punya mata itu taruh di mana? Hilang kasihnya saudara. Tapi waktu pacaran saudara, pacar belum jatuh, baru mau jatuh saudara, dia sudah tangkap. Kadang-kadang pacar nggak mau jatuh, dia sudah ya jatuh dong, ya sudah jatuh supaya dia mau tangkap. Sekali sudah menikah saudara, hilang kasihnya. Dulu pacar masih body kayak gitar Spanyol, kasihnya luar biasa. Tetapi setelah sudah menikah, sudah istri sudah kayak drum, maaf ya jangan tersinggung, body kayak drum saudara. Dilihat aja enggak saudara. Apalagi kalau balik rumah istri udah seperti itu, daster lagi udah sobek-sobek, udah gak cuci-cuci, udah bau lagi. Tolonglah istri-istri juga perhatikan juga kebersihannya, jangan suami balik-balik daster udah 2 minggu udah dicuci-cuci saudara. Jaga itu kasih saudara. Amin. Sesuatu yang dari dalamnya, intinya saudara. Yang keempat, naik level lagi ini saudara. Naik level dalam keteladanan. Yang keempat dikatakan apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu. Nah ini ya, yang keempat ini dalam kesetiaanmu. Saudara,
perkataan kita. Ternyata saudara, apa yang disampaikan Paulus itu bukan kebetulan, itu semua berjenjang dan saling mengikat satu dengan yang lain. Perkataan kita, sikap tindakan kita, dan kasih kita itu akan diuji dengan namanya kesetiaan. Kita mungkin bisa berkata bagus, baik, kita mungkin jadi teladan dalam tingkah laku, jadi teladan dalam apa lagi saudara, kasih. Tetapi masih tidak kita setia, masih tidak kita melakukan itu terus menerus, konsisten tidak kita melakukan itu saudara. Ada banyak kali kita melakukan itu mungkin, tetapi tidak konsisten, tidak terus menerus. Suami-suami, kenapa saya sering banyak menyinggung tentang suami istri? Karena hati-hati sekarang keluarga-keluarga Kristen, engkau banyak menjadi sasaran setan iblis. Sekarang engkau hancur. Saya sudah sering katakan di Singkawang saudara, ada satu kasus terbesar, terbanyak itu narkoba di pengadilan. Yang kedua apa saudara? Rumah tangga, mencerai, KDRT, apa semua saudara. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sedang diuji dengan kesetiaan. Paulus bilang kita mesti tunjukkan teladan yang setia. Saya izin sedikit waktu lagi dari seksi acara atau apa ya, ibadah. Setia. Banyak suami-suami tidak setia lagi saudara. Tapi ada satu bapak dia bilang, bro, dia panggil bro, oh saya tetap setia. Nah, maksudnya apa? Setiap tikungan ada, setiap tikungan ada katanya. Maksudnya banyak dia punya selingkuhan. Aduh, anak Tuhan lagi juga, jemaat Tuhan lagi. Untung bukan jemaat GPD Sekina Glory Sikap, dan saya pastikan itu bukan jemaat GPD Gajah Mada. Setia. Istrinya berkata sama suaminya, "Pak, kayaknya sudah berubah ya Papa sekarang." "Kenapa, Ma?" "Dulu Papa sering ajak Mama makan malam. Malam Minggu pasti Papa selalu ajak kami, Mama sama anak-anak makan. Sekarang kok enggak lagi, sudah lama enggak lagi. Dulu Papa selalu bawa oleh-oleh kalau Papa keluar kota. Sekarang kok enggak ada lagi, sudah berapa kali, udah banyak kali Papa keluar kota, malam-malam enggak bawa oleh-oleh. Papa sudah banyak berubah ya." Papanya bilang, suaminya bilang, "Mah, coba pikirin. Nelayan mana," katanya, "nelayan mana yang kalau sudah dapat ikannya kemudian dia mau buang umpan lagi?" "Oh, jadi Papa maksud Mama ini ikan." "Nelayan mana," katanya, "yang sudah dapat ikannya lantas mau buang umpan lagi?" Oke. Malam sampai malam, tiba malam. Masih awal istrinya udah masuk kamar, dia tutup itu pintu dan dia kunci. Suaminya mau masuk, "Ma, buka pintunya, Ma." "Enggak. Ma, buka pintunya, Ma. Papa mau tidur. Papa mau ke..." "Enggak, Papa tidur di luar aja." "Ma, tolonglah, Ma. Papa mau masuk kamar. Papa mau sama-sama Mama di kamar." "Pak, dengar baik-baik ya. Nelayan mana yang mau tidur dengan ikan?" Banyak sekarang saudara suami-suami berubah, tidak setia. Istri-istri juga saudara. Sekarang lagi zamannya saudara perselingkuhan. Aduh Tuhan, tolong supaya kita jemaat, Tuhan jemaat GPD Sekina Glory tidak ada yang selingkuh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Tolak dalam nama Yesus. Kalau ada yang sudah mulai berpikir seperti itu, suami-suami, istri-istri, tolak dalam nama Yesus. Kita mesti jadi teladan dalam kesetiaan.
Sekarang lagi model, saudara, lagi zamannya, suka pindah-pindah gereja. Dapat gereja yang lebih bagus, pindah. Lebih enak, pindah. Saya bilang sama jemaat di Sikina, itu sama sebenarnya ketika kita ada di GPDI. Memang misalnya ya saudara, saya itu dilahirkan di GPDI loh. Orang tua saya pendeta. Saya dibesarkan karena ayapan firman Tuhan dari keluarga hamba Tuhan. Akhirnya saya jadi pendeta juga di GPDI. Saya tidak bisa menolak kondisi ini, saudara. Seperti misalnya saya lahir dari suku Minahasa, saudara lahir dari suku Jawa, suku Batak. Apa saudara mau pindah-pindah? Oh, saya mau jadi suku Batak aja karena saya orang itu. Saya mau jadi suku China sekalian. Apa? Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bilang sama jemaat, saya di Singkawang, kalau saya mau dan saya hanya mau berpikir untuk kebutuhan jasmani saya sudah ditawarkan jadi pendeta di gereja non GPDI. Pak, jadi pendeta di sana, jadi gembala di sana. Sudah disiapkan gereja bagus, disiapkan gaji sekian juta, disediakan kendaraan. Bapak cukup melayani saja dan atur itu jemaat. Mungkin saya sudah pakai expander kalau saya terima itu. Tapi enggak, saudara, saya belajar setia dari apa yang Tuhan sudah karuniakan dengan saya. Amin. Kalau terjadi perpindahan jemaat karena sesuatu yang prinsip, misalnya ada pemuda di sini atau pemudi di sini menikah, ada jemaat dari lain menikah dengan pemuda di sini atau menikah dengan pemudi jemaat sini, itu tidak masalah. Atau saudara ada pindah tempat, pindah kota atau pindah apa. Saya tanya Esra, anak saya, dia sering ke Kendal. Mas, ada ibadah di mana? Saya ketat mengawasi dia. Mas, ada ibadah di GPDI. Loh, kenapa kamu ibadah di GPDI? Emang ada GPDI di sana? GPDI jauh. Di dekat Mas tinggal ada GBI, jauh sekali di Semarang. Nah, kalau kondisi seperti itu ya tidak apa-apa, tidak bisa dipaksakan, ya kan? Apalagi dia tidak punya kendaraan, dia cuma modal naik oplet dan Grab dan apa, ya udah, itu tidak masalah dalam kondisi. Tetapi kalau kemudian cuma karena saudara pindah karena ketidakpuasan, karena ketidaknyamanan dan lain sebagainya, saudara, itu keliru. Itu tunjukkan bahwa saudara tidak setia. Yang menyelamatkan bukan organisasi, yang menyelamatkan bukan denominasi, yang menyelamatkan itu adalah Tuhan dengan sikap pribadimu. Apakah kau setia atau tidak? Saya bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Mari sama-sama katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali GPDI tetap GPDI. Saya tahu banyak kurangnya GPDI, saya banyak kecewa dengan GPDI, tetapi saudara, organisasi tidak pernah salah. Gereja tidak pernah salah, saudara. Yang kita perlu lakukan itu adalah bagaimana kita mau tunjukkan, saudara, komitmen kesetiaan kita. Kecuali gembala Bro Joni dan tim pengembala sudah mengajarkan kesesatan di sini, silakan saudara pindah. Tapi kalau cuma masalah hal teknis dan apa, saudara mau pindah gereja, cuma tersinggung saudara pindah gereja, cuma karena tidak puas saudara pindah gereja, itu terlalu dangkal rohani, saudara. Kita mesti tunjukkan karakter kesetiaan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Saya salut dengan beberapa jemaat di sini yang tetap setia di GPDI. Justru kesetiaan saudara ini menunjukkan kekuatan rohani, saudara. Ini yang Tuhan bilang, jadilah